Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ismail, NIM akhiran 168 kelas C. Saya akan menjelaskan materi Python dari pertemuan 9 sampai Python modul. Modul adalah file Python berisi fungsi variabel atau kelas yang bisa digunakan ulang lewat import. Modul di Python itu kayak alat bantu. Kita bisa simpan fungsi-fungsi yang kita buat ke dalam file sendiri. Lalu kita panggil kapanpun kita butuh lewat import. Tujuannya adalah supaya program kita lebih rapi dan fungsionalitasnya bisa dipakai ulang. Tapi untuk contoh ini saya tunjukkan langsung tanpa import supaya bisa langsung jalan. Codingannya itu ini. Di sini saya buat dua fungsi. Yang pertama rupiah ke dolar, saya masukin parameter rupiah, lalu saya bagi dengan 15.500 karena itu nilai tukar ke dolar. Fungsi kedua dolar ke rupiah. Ini kebalikannya, saya kaliin dolar dengan 15.500. Terus di bawah saya panggil kedua fungsi itu pakai print supaya kita tahu hasil konversinya. Jadi ini semacam contoh penggunaan modul sederhana. Selanjutnya Python package. Package adalah folder berisi modul digunakan untuk mengelompokkan kode berdasarkan fungsinya. Nah, kalau modul itu file, package itu adalah folder yang isinya beberapa modul. Tujuannya supaya kita bisa kelompokin fungsi-fungsi sesuai kategori. Misalnya semua fungsi dan suhu di satu modul. Semua yang tentang bangun datar di modul lain. Di sini saya simulasikan dua fungsi dari dua modul langsung dalam satu file. Ini contoh codingannya. Yang pertama saya buat fungsi Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya standar suhu dikali 9 dibagi 5 terus tambah 32. Ini buat konversi suhu. Fungsi kedua luas lingkaran saya masukin jari-jari. Lalu hitung luas pakai rumus 314 kali R kuadrat. Lalu saya print dua-duanya, outputnya akan nunjukin konversi suhu dan perhitungan luas lingkaran. Jadi seolah-olah dua fungsi ini berasal dari modul yang berbeda dalam satu package. Variable scope. Scope adalah ruang lingkup variabel. Global dibuat di luar fungsi, lokal dibuat di dalam fungsi. Python punya yang namanya scope atau ruang lingkup variabel. Kalau variabelnya global, dia bisa diakses dari manapun, tapi kalau lokal hanya bisa digunakan di dalam fungsi tempat dibuat. Kalau kita mau mengubah variabel global dari dalam fungsi, kita harus tambahkan keyword global. Nah, langsung aja saya tunjukin kodenya. Ini. Di awal saya buat variabel judul di luar fungsi. Ini global. Dalam tampilan judul saya buat variabel lokal deskripsi dan saya print keduanya. Terus fungsi ubah judul saya tambahin keyword global supaya saya bisa ubah isi variabel judul setelah fungsi itu dipanggil. Nilai judul berubah. Jadi program diubah, itu nunjukin efek dari penggunaan scope global. Special name. Penjelasan untuk special name digunakan untuk mengecek apakah file dijalankan langsung atau hanya diimpor. Python punya yang namanya special name. Yang paling sering kita pakai adalah name. Fungsinya untuk mengetahui apakah file ini dijalankan langsung untuk Python atau cuma diimport oleh file lain. Kalau dijalankan langsung maka name bernilai main. Biasanya ini kita gunakan untuk memisahkan antara kode utama dengan kode yang hanya dijalankan saat testing. Contoh codingannya seperti ini. Saya buat fungsi info sederhana lalu cek if name main. Kalau ini dijalankan langsung maka fungsinya info akan dipanggil. Kita juga akan lihat nilai dari name yaitu main. Tapi kalau file itu diimport dari if name main tidak akan dijalankan. Setelah dari pertemuan 9 kita lanjut ke pertemuan 10 yaitu Object Oriented Programming atau OP. OP Class Object. Class adalah blueprint cetak biru dan objek adalah hasil nyata dari blueprint tersebut. Jadi kelas itu ibarat cetak biru atau template. Misalnya kita bikin kelas mahasiswa, isinya bisa atribut kayak nama dan NIM. Lalu kita bisa buat banyak objek dari kelas itu. Objek ini adalah data nyata, misalnya mahasiswa bernama Dito, Rina, dan sebagainya. Contoh codingan yang saya buat itu kayak gini. Pertama saya buat kelas kosong namanya mahasiswa pakai keyword kelas. Lalu saya buat
dua objek dari kelas itu, mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Waktu kita print, kita akan lihat kalau dua objek itu punya alamat memori yang berbeda. Artinya kita udah berhasil bikin dua objek nyata dari satu kelas. Selanjutnya OP Instance Method. Instance Method adalah fungsi yang bisa diakses oleh objek, didefinisikan di dalam kelas dan menerima self. Kita masuk ke Instance Method. Jadi metode ini adalah fungsi yang dibuat di dalam kelas dan hanya dipanggil oleh objek. Kita harus pakai self sebagai parameter pertama supaya metode bisa diakses atribut milik objek itu sendiri. Keringannya seperti ini. Di kelas mahasiswa saya buat fungsi perkenalan yang pakai self. Self ini kayak penghubung ke objeknya. Lalu buat objek mahasiswa dan saya panggil mahasiswa perkenalan. Hasilnya program akan print kalimat, "Halo, saya mahasiswa." OOP konstruktor. Konstruktor init adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Konstruktor itu fungsi khusus bernama init. Python akan otomatis memanggil fungsi ini sebagai setiap kali kita buat objek. Jadi ini cocok buat inisialisasi data awal objek. Berikut kodenya. Konstruktor init ini menerima dua parameter tambahan nama dan name. Di dalam konstruktor saya simpan data self nama dan self name. Lalu saya buat metode info buat nampilin data mahasiswa terakhir. Saya buat objek mahasiswa dan langsung isi datanya waktu info dipanggil dan datanya tampil. Lanjut, OP Property Visibility. Property Visibility mengatur apakah atribut bisa diakses dari luar kelas. Tanpa garis bawah, public, 1 underscore adalah protected, 2 underscore adalah private. Di Python kita bisa atur tingkat akses sebuah atribut pakai penamaan. Kalau nama variabel biasa itu public, kalau diawali 1 underscore itu protected, artinya sebaiknya tidak diakses dari luar. Kalau 2 underscore itu private. Python akan persulit akses dari luar kelas. Seperti ini contohnya. Saya buat 3 jenis atribut, nama public, jurusan protected, dan IPK private. Yang public bisa langsung diakses, yang protected bisa juga, tapi kita dianjurkan untuk tidak. Yang private tidak bisa diakses langsung, tapi bisa diakali lewat name mangli, yaitu class name variable. Lanjut, OP instance dan class attribute. Instance atribut milik objek tertentu, kelas atribut milik semua objek didefinisikan di luar init. Kita bisa punya dua tipe atribut, instance dan kelas. Atribut instance itu milik masing-masing objek, kalau kelas atribut nilainya dimiliki oleh semua objek dan didefinisikan langsung ke dalam kelas, tapi di luar init. Ini contohnya nih. Saya buat kelas atribut universitas yang sama untuk semua mahasiswa. Setiap objek punya nama masing-masing. Instance atribut waktu kita cetak nama bisa beda, tapi universitas tetap sama untuk semua objek. Kelas metode. Kelas metode adalah metode yang bekerja pada kelas, bukan objek. Didefinisikan dengan dekorator kelas metode dan menerima CLS atau kelas. Kalau instance method pakai self, kelas pakai method, itu pakai CLS, singkatan dari kelas. Jadi dia tidak berurusan dengan objek tertentu, tapi dengan kelasnya langsung. Kita bisa gunakan kelas method untuk membuat objek baru atau mengakses dan atribut. Ini contohnya. Saya buat kelas atribut jumlah mahasiswa untuk menghitung jumlah objek. Setiap kali objek dibuat, konstruktor akan menambah angkanya. Metode get jumlah ini didekorasi dengan kelas method dan menerima CLS sebagai pengganti self. Jadi kita bisa panggilnya langsung lewat kelasnya, mahasiswa.get jumlah. Static method. Static method adalah metode di kelas yang tidak bergantung pada objek maupun kelas. Didefinisikan dengan static method. Static method itu seperti fungsi biasa tapi ditaruh di dalam kelas untuk tujuan pengelompokan. Dia tidak pakai self ataupun CLS.
artinya tidak bergantung pada objek maupun kelas. Cocok untuk fungsi bantu yang relevan dengan kelas, tapi tidak butuh akses atribut kelas atau objek. Ini contohnya. Fungsi tambah saya letakkan di dalam kelas matematika dan saya tandai dengan static method. Fungsi ini tidak butuh self dan atau cls. Jadi bisa langsung dipanggil pakai matematika.tambah. Outputnya tentu hasil penjumlahan 2 angka. Kelas inheritance. Inheritance memungkinkan kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Inheritance itu kayak pewaris sifat. Kita bisa buat kelas baru yang mewarisi isi dari kelas yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu nulis ulang semuanya. Kelas anak bisa menggunakan semua metode dan atribut dari kelas induk. Bahkan bisa menambah atau menimpa. Seperti ini. Kelas mahasiswa mewarisi dari kelas manusia. Karena itu objek MHS bisa memanggil metode berjalan dari kelas induk dan metode berjalan dan metode belajar milik sendiri. Ini contoh sederhana pewarisan di Python. Abstract method. Abstract method adalah metode tanpa isi di kelas induk. Harus di-override di kelas anak didefinisikan dan abstract method. Kadang kita ingin bikin kerangka umum tanpa tahu isi detailnya. Disinilah abstract method berguna. Kita pakai kelas induk sebagai blueprint yang tidak bisa dipakai langsung, tapi harus diturunkan diturunkan dan diisi oleh kelas anak. Untuk ini kita perlu modul ABC di Python. Seperti ini. Kelas hewan saya turunkan dari ABC, artinya abstract base class. Metode bersuara saya tandai sebagai abstract method, jadi nggak punya isi. Kelas kucing harus mengoverride metode ini. Kalau tidak, maka kelas kucing tidak bisa dibuat objeknya. Setelah saya buat objek dari kucing, saya panggil metode bersuara dan hasilnya meong. Data class adalah kelas khusus untuk menyimpan data. Tidak perlu menulis init secara manual. Kadang kita cuma mau simpan data tanpa banyak logika, misalnya nama, umur, dan sebagainya. Nah, kita bisa pakai data class Python akan otomatis menambah init, wrap, dan lainnya untuk kita. Kodenya, saya pakai data class dari modul data classes. Lalu saya buat kelas mahasiswa dengan 2 field, nama dan umur. Python otomatis bikin konstruktor dan print yang rapi saat saya buat objek dan print. Hasilnya langsung kelihatan bagus. Non adalah nilai khusus di Python yang berarti tidak ada apa-apa atau kosong. Type-nya adalah non-type. Non itu nilai spesial di Python yang artinya kosong atau tidak ada nilai. Tapi ini beda dengan null, string kosong atau boolean false. Non ini punya tipe sendiri yaitu non-type. Biasanya digunakan saat sebuah fungsi tidak mengembalikan apa-apa. Ini kodenya. Saya bikin fungsi halo yang cuma print hi tapi nggak punya return. Jadi waktu kita simpan hasilnya ke variabel hasil, nilainya adalah non. Saat kita cetak type hasilnya adalah kelas non-type. Lanjut, pack and unpack. Pack menggabungkan beberapa nilai ke satu variabel. Unpack memecah isi koleksi ke beberapa variabel, berlaku untuk tuple, list, set, dan dict. Di Python kita bisa pakai teknik packing dan unpacking untuk menangani koleksi data. Packing artinya menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu variabel dan unpacking artinya mengambil isi satu persatu dari koleksi itu ke dalam variabel-variabel terpisah. Dengannya ini, pertama saya buat tuple data, lalu saya pecah ke 3 variabel nama, umur, dan jurusan. Lalu saya lakukan hal yang sama pada list angka dan bisa langsung pakai variabelnya satu-satu. Terakhir saya unpack dictionary pakai item, kita ambil key dan value secara langsung ke dalam loop. Duck typing, structural typing. Duck typing, if it walks like a duck and quack like a duck, it's a duck. Structural typing mengecek apakah struktur, atribut, atau metode cocok. Duck typing itu prinsip di Python yang artinya
Asal sebuah objek punya metode yang kita butuhkan, kita anggap udah cocok. Python nggak peduli tipe aslinya. Sedangkan struktural typing seperti di bahasa statis atau pakai type hint, ngecek kesesuaian struktur secara eksplisit. Ini kodenya. Saya buat dua kelas, bebek dan anjing. Keduanya punya metode bersuara di fungsi buat suara. Saya nggak cek tipe objeknya, yang penting dia punya metode bersuara. Inilah contoh duck typing. Asal bentuk dan perilakunya cocok, kita anggap bisa dipakai. Pattern matching. Fitur match digunakan untuk memeriksa pola dari suatu nilai, seperti switch pada bahasa lain. Mulai dari Python 3.10, kita bisa pakai match case, kayak di bahasa lain yang punya switch case. Ini cocok buat ngecek nilai dan menyesuaikan eksekusi berdasarkan pola. Seperti ini. Nilai saya simpan di variabel nilai, lalu saya pakai match untuk mengecek isinya. Lalu 100 tampilkan sempurna. Kalau 90 atau 95 tampilkan luar biasa. Kalau 80, 85 atau 89 tampilkan bagus. Dan kalau tidak ada yang cocok atau masuk ke case alias default. Selanjutnya error exception. Error adalah kesalahan yang menyebabkan program berhenti. Exception adalah jenis error yang bisa ditangani oleh program. Dalam Python kita pasti ketemu yang namanya error, tapi nggak semua error itu harus bikin program kita berhenti. Ada yang disebut exception, yaitu error yang bisa kita tangani dengan cara tertentu supaya program tetap jalan. Misalnya error pembagian 0, file tidak ditemukan atau input yang tidak valid. Seperti ini. Di sini saya coba print suatu sebelum error. Lalu saya coba bagi 1 dengan 0. Lalu kita jalankan baris 1 dan 0 seperti ini. Python akan memunculkan error zero division error. Dan baris berikutnya tidak akan dijalankan. Jadi program akan berhenti total saat error itu terjadi. Lanjut. Exception handling. Struktur penanganan exception: try kode utama, escape menangani error, else dijalankan tidak ada. Jika tidak ada error, finally selalu dijalankan. Kalau kita nggak mau program kita berhenti karena error, kita bisa pakai yang namanya try except. Kita taruh kode yang berpotensi error di dalam try. Dan kalau terjadi error, blok except akan menangkap dan menangani error itu. Kita juga bisa pakai else untuk mengeksekusi jika tidak ada error. Dan finally, untuk bagian yang akan dijalankan selalu entah error atau tidak. Seperti ini codingannya. Di bagian try saya minta user masukkan angka, lalu bagi 10 dan angka itu. Kalau user masukkan 0 akan masuk zero division error. Kalau dimasukkan teks akan masuk value error. Kalau tidak error maka else akan jalan dan tampilkan hasilnya. Dan bagian finally akan jalan apapun yang terjadi. Ini cocok untuk bersih-bersih data atau nutup koneksi. Lalu docstring adalah dokumentasi dalam kode Python ditulis dengan triple quote. Seperti ini biasanya di awal fungsi atau kelas. Kalau kita mau orang lain paham fungsi yang kita buat, atau bahkan supaya kita sendiri nggak lupa maksudnya, kita bisa tambahkan yang namanya docstring. Docstring ini dokumentasi internal ditulis di dalam fungsi kelas atau modul dan bisa kita akses pakai help atau doc. Seperti ini. Saya buat fungsi luas persegi dan kasih docstring di bawah definisinya. Pakai triple quote di dalamnya saya jelaskan fungsi ini buat apa, parameternya apa, dan hasilnya apa. Saat kita jalankan doc akan muncul isi dokumentasi itu di terminal. File I/O. File I/O input output digunakan untuk membaca dan menulis file. Fungsi open, read, write, close. File I/O itu artinya kita bisa membaca atau menulis file lewat Python. Biasanya kita pakai open untuk membuka file, read atau write untuk isi atau ambil data, dan close untuk menutup file. Kita juga bisa pakai with open, bisa biar otomatis tertutup. Ini codingannya. Saya buka file contoh teks pakai mode W atau write, lalu tulis 2 baris teks, kemudian saya buka lagi file itu pakai mode R, read, dan baca isinya pakai read. Dengan with, file akan otomatis ditutup meskipun ada error. Lalu CLI argumen dan flags.
Python bisa menerima input dari terminal melalui scs.argv atau argparse. Python juga bisa terima input langsung dari command line atau terminal. Misalnya kalau kita jalankan file Python dari terminal mau kirim argumen, tambahkan kita bisa akses itu pakai yang saya sebutkan tadi, atau kalau mau lebih kompleks dan rapi kita pakai argparse. Antara dua itu kodenya seperti ini. Modul SCS menyimpan daftar argumen dari terminal dalam bentuk list. Indeks ke 0 itu nama filenya, sisanya adalah argumen. Jadi kalau kita jalankan python script.py rina, maka scs.argv1 sama dengan rina. File atau data format CSV. CSV Common Separated Value adalah format file data tabular. Python bisa membaca pakai modul CSV. CSV itu format file yang paling sering dipakai untuk data table kayak Excel versi teks. Di Python kita bisa baca tulis file CSV dengan modul CSV. Biasanya datanya dipisahkan dengan koma atau titik koma seperti ini. Saya buka file data CSV dengan modul tulis, lalu pakai CSV Writer untuk nulis baris judul dan data. Setelah itu saya buka file lagi dan baca isinya pakai CSV Reader. Setiap baris dibaca sebagai list. Seperti itu. Lalu selanjutnya file data format JSON. JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang ringan dan terstruktur. Gunakan modul JSON di Python. Kalau kita kerja dengan PI, biasanya data dikirim dengan format JSON. JSON mirip seperti dictionary di Python dan bisa kita baca atau tulis pakai modul JSON seperti ini. Saya buat dictionary data lalu simpan ke file data JSON pakai JSON dump. Kemudian saya buka file itu lagi dan baca isinya pakai JSON load. Hasilnya kembali jadi dictionary di Python. Selanjutnya yang terakhir di pertemuan 15 itu ada pembahasan tentang date, time, time zone. Modul datetime digunakan untuk mengatur tanggal waktu dan zona waktu di Python. Python punya modul bawaan bernama datetime yang sangat berguna buat mengatur tanggal dan waktu. Kita bisa ambil waktu saat ini, bisa bikin tanggal tertentu, atau bahkan atur zona waktu pakai modul pytz seperti ini. Saya ambil tanggal hari ini pakai date today. Buat waktu jam 14.30 pakai time, dan ambil waktu penuh sekarang pakai datetime now. Lalu saya ambil zona waktu Asia atau Jakarta dengan pytz dan tampilkan waktu saat ini sesuai zona tersebut. Selanjutnya datetime, parsing, dan formatting. Parsing mengubah string jadi datetime. Formatting mengubah datetime jadi string. Kadang kita perlu ubah string tanggal ke objek datetime. Itu disebut parsing, dan sebaliknya. Kita juga bisa format objek datetime jadi string yang lebih rapi. Seperti ini. Saya ambil string tanggal strr dan parsing ke objek datetime pakai strp time. Lalu saya format ulang pakai strf time untuk ubah tampilannya jadi lebih user friendly. Terakhir, delete object. Objek bisa dihapus dari memori dengan del. Python otomatis mengelola memori dengan garbage collector. Kalau kita udah nggak butuh objek tertentu, kita bisa hapus dari memori pakai del. Biasanya Python akan bersihkan otomatis, tapi del bisa kita pakai secara manual. Seperti ini. Saya buat kelas test yang punya metode del yang otomatis dijalankan saat objeknya dihapus. Saya buat objek A lalu hapus pakai del A, maka Python akan cetak objek dihapus. Dan selesai. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.